Wait, zoom banget, Chin. Hai guys, hari ini izinkan aku untuk share ke kalian tentang pengalamanku nonton konser BTS. Sebenarnya aku udah aku udah bikin cerita ini di blog aku, tapi kayak masih kurang gitu loh kalau aku nggak bikin video. Kayak aku pengen share ke kalian ekspresiku saat aku nyeritain ke kalian gitu. Ini BTW mukaku kelihatan banget kucel, I'm sorry. Ini aku baru banget pulang kerja, terus kayak ya capek, tapi aku kayak nggak sabar gitu mau cerita ke kalian. Jadi sebelum aku mulai ceritanya, aku mulai dari mana ya? Pokoknya intinya awal aku suka BTS itu adalah tahun akhir 2000, kayak Agustus, September, kayaknya Oktober 2017. Jadi intinya aku tahu mereka itu saat mereka mau Wings Tour di Jakarta di Ais BSD. Dan setelah konsernya selesai, aku tahu kayak aku mulai kepo yang mana sih yang kemarin konser di BSD itu gitu. Karena aku kepoin, dan kalau nggak salah itu lagi eranya apa ya, aku pokoknya terus lihat di Twitter temanku nge-retweet tentang movie klipnya, music videonya ini, Not Today. Nah dari situ aku mulai kayak oh iya cakep juga nih gitu kan. Terus kayak tapi aku masih nggak bisa bedain gitu kan mukanya, dan menurutku waktu itu di situ V sama JK itu mirip banget. Jadi aku kayak bener-bener kayak aku nonton berkali-kali, aku ulang berkali-kali gitu, kayak ini orangnya sama gak sih, ini kayaknya sama deh, ini mirip deh, ini yang mana sih yang gue suka. Akhirnya waktu itu aku sukanya sama Taehyung. Terus nggak tahu, akhirnya aku kepo segala macam. Tiba-tiba aku memutuskan kayak ultimate biasku adalah Jungkook. Kayak ya udah aku suka banget sama dia gitu kan. Terus akhirnya pas di announce nih tahun ini kalau misalkan si Love Yourself Tour, salah satunya ada di Singapura sama di Bangkok. Waktu itu Singapura, Bangkok, sama Hong Kong ya kalau salah announce, aku lupa. Indonesia nggak masuk nih di list. Aku bingung kan, aduh aku nonton di mana nih. Terus akhirnya aku nanya sama temanku si Ervi. Kata Ervi, sebenarnya tuh aku masih ragu sih antara Singapura sama Bangkok, karena waktu itu aku udah pernah ke Bangkok, jadi kayak ya sedikit tahu lah tentang Bangkok kayak gimana makannya gitu segala macam. Dan aku kebetulan belum pernah ke Singapura. Terus akhirnya Ervi bilang udah di Singapura aja pes, dia bilang gitu. Ya udah, setelah di announce aku bilang sama Ervi, akhirnya Ervi sama aku langsung beli tiket pesawat dulu. Waktu itu kita belum ngomongin penginapan, kita cuma ngomongin tiketnya dulu aja, kita berangkat kapan. Akhirnya aku udah langsung beli, PP Surabaya Changi Surabaya. Dan waktu itu sempat ada reschedule gitu, jadi aku perpanjang aku di Singapura. Terus udah nih kebeli kan tiket pesawatnya. Sampai akhirnya bikin grup, kita memutuskan ternyata kita nonton di Singapura itu berlima, aku, Ervi sama teman-teman Ervi. Terus kenalan sampai akhirnya tiket war. Itu aku posisinya lagi di Solo, aku lagi nggak bisa war tiket. Jadi terus aku kayak aku punya sense, aku percaya, beliefs kalau Ervi itu bisa memberikan keberuntungan. Jadi aku bilang sama Ervi, Bray, pokoknya gue percaya sama lo, gue yakin lo dapet tiket. Dan bener dia dapet. Tapi awalnya itu pas Ervi berhasil masuk ke website, dia dapetnya tuh tiket yang blue. Tapi ternyata saat mau di payment kayak ke cancel gitu. Terus akhirnya Ervi masuk ulang, dia dapetnya di section red 1. Jadi aku akhirnya dapet di section red 1. Itu kalau di total satu tiketnya 3,8 kalau nggak salah, aku lupa, around segitu. Padahal aku tuh pengen banget di yellow, karena kalau dilihat dari beberapa videonya dia, fancamnya dia di YouTube gitu tuh,
kayak aku suka banget posisi si section si Yellow ini karena dia ada di stage yang tambahan, bukan ya, bukan main stage. Gimana kalau main stage kan yang di ujung gini kan, terus kan dia agak maju, terus ada yang nah di tengah itu. Nah aku ada beberapa ada banyak lagu yang aku suka pas mereka lagi di stage itu. Nah posisinya aku red 1 itu tuh dia kayak di pinggir belakang samping dari yang extended stage-nya itu, tapi sebenarnya juga agak jauh sih. Terus kayak ya udahlah, yang penting aku nonton gitu, soalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin belum beruntung, belum bisa nonton ke sana. Aku jadi kayak udahlah, gue harus bersyukur gue udah dapet tiket gitu. Udah sampai hari H kita berangkat. Aku hari H-1 aku jadi kan konsernya tanggal 19. Aku datang tanggal 18. Tanggal 18 itu aku nggak cek venue. Pokoknya kita cuma lihat, oh nanti kita lihat di Google, nanti kita naik MRT, turunnya di sini, naik yang ini segala macam. Udah nggak apa-apa deh, sampai akhirnya aku nggak bisa tidur sampai 19 dini hari jam 3 pagi. Itu kayak rasa deg-degan banget kan. Terus kayak padahal tuh kita jam 6 udah harus bangun, udah harus siap-siap karena maksimal berangkat dari hostel itu nggak salah kita jam 7 kalau nggak salah. Jadi kayak bener-bener pagi itu tuh kita akan berangkat, tapi kita nggak tidur sama sekali, kayak bener-bener euforia tuh beda banget. Terus habis itu nyampe di sana, nyampe di stadiumnya, di areanya itu pas keluar MRT kayak gila, beneran rame banget. Aku nggak tahu tapi mereka ngantri apa gitu, karena untungnya aku berlima, jadi akhirnya kita bagi tugas. Kita ada yang ngantri untuk pairing Army Bomb, habis itu ada yang ngantri untuk tukar tiket, habis itu ada yang ngantri untuk cari gate-nya. Aku bener-bener amazed banget ya sama promotor si Live Nation itu yang di ngenanganin BTS. Jadi saat kita ngantri gate itu kan kayak di luar gitu kan, itu dibilangin nanti jam 12.30 kalian akan saya masukkan ke dalam si aula, kayak lorong gitu. Jadi untuk baris masuk ke security check. Dan itu beneran 12.30 kita diajak masuk, kayak bener-bener on time banget. Terus bener-bener diajak, dibarisin, satu baris tuh ada 5 orang atau 4 gitu, pokoknya duduk senyaman mungkin. Dan kita tuh bener-bener gak ada yang rebutan, kita gak ada yang nyelak, kita gak ada yang desek. Kayak kita tahu siapa yang di depan kita tahu siapa yang belakang kita, sama samping kanan kiri. Habis itu kita duduk kan di situ ngantri lagi. Habis itu dia bilang nanti 2:30 apa jam 3 ya, itu lupa. Pokoknya antara 2:30 atau jam 3 kalian akan masuk untuk security check dan kalian akan diarahkan ke indoor stadium. Habis itu beneran jam 3 atau 2:30 itu kita masuk. Itu bener-bener satu-satu kayak bebek ngantri buat security check segala macam. Terus habis itu udah kita masuk aja, jalan kayak nggak ada apa gitu, bener-bener kayak jalan aja biasa. Terus habis itu ternyata di dalam si National Stadium itu kita dibagi gitu, kayak ada pagar sama kayak line, ada tulisannya gitu untuk QW number red, section red 1 nomor berapa sampai berapa ribu sampai berapa ribu. Nah kebetulan aku sama teman-teman aku itu dapatnya 5.200 sekian. Nah jadi kan kita kayak agak kayak udah ada beberapa orang yang di depan kita gitu kan sebenarnya. Nah jadi ini slogannya, jadi kita dapat ini dibagiin pas kita mau masuk setelah dikasih gelangnya itu kan. Jadi terus dibagiin satu-satu gitu. Ini udah lecek banget, tapi aku pengen banget bawa ini pulang kayak gitu kayak Oke, aku nggak ngerti ini tulisannya apa. Ini di belakangnya juga ada tulisannya. Nah, oke, terus setelah masuk ke si National Stadium, itu kita baru lari, kayak bener-bener lari menuju ke section kita masing-masing. Terus kayak turun semua ke bawah. Dan saat masuk, aku mau turun ke bawah, aku kayak udah, ya ternyata aku tuh lupa kalau si queen number yang sebelum aku tuh udah masuk di dalam si National Stadium itu.
Jadi aku tuh udah nggak dapet front row, jadi udah bener-bener kayak di belakang banget, dan orang-orang tuh udah pada di depan aku tuh udah banyak. Jadi kayak ya kayak udah ya aja sih di situ. Kayaknya aku nggak ngeliat jam sih, tapi kayaknya beneran jam 7 tuh mulai tiba-tiba kayak VCR-nya udah mulai di play. Terus habis itu kayak ada petasan kayak fireworks gitu, tapi nggak yang lebay, bener-bener kayak cuman beberapa kali. Terus tiba-tiba lagu Idol diputer, itu rasanya kakiku lemes. Bener-bener aku tuh teriak, seteriak itu kayak yang, oh my god, bener-bener kayak yang biasanya gue denger cuma dari YouTube, dari Spotify. Terus tiba-tiba aku kayak denger langsung di telingaku gitu loh, kayak. Terus habis itu udah sampai akhirnya mereka tuh kayak setelah itu kayak ngomong gitu kan, kayak speech, opening speech gitu, dan itu ditunjukin ke muka JK. Responku tuh cuman gini, sambil ngevideoin ya, aku nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku harus tetap steady, tapi tuh aku harus tetap kayak mau ngomong gitu. Terus yang aku sebut cuman ya Allah adek gitu dong, kayak udah saking bingungnya, kayak bener-bener ya Allah adek, adek, ya ampun dek gitu. Terus habis itu sih pokoknya dari awal ya, pokoknya intinya kalau untuk kemarin overall secara promotornya oke banget, rapih banget. Nah oke, lanjut, itu tadi dari segi teknis ya. Terus habis itu aku mau nyeritain ke kalian, aku nggak tahu sih ini ya bakal singkat atau enggak. Aku takut aku kayak kebanyakan ngomong. Aku bakal ngedeskripsiin mereka satu-satu sesuai dengan mata kepala aku sendiri. Semoga kalian nggak beda pendapat sama aku ya. Jadi terserah sih kalian bisa berpendapat apa. Tapi ini yang sesuai dengan pandangan mataku ya. Yang pertama itu Kim Namjoon. Apa ya? Dia tuh tinggi banget. Buat ukuran cowok dia tinggi. Terus kayak kalau ngelihat dia, first impressionnya udah tahu banget, oh nih orang jenius nih, nih orang nerdy nih orang pinter banget nih pasti. Kelihatan banget, apalagi waktu pas dia, aku suka banget waktu dia nyanyi Love, Sarang. Aku pengen banget jadi sarangnya dia. Nggak, kayak apalagi ada adegan dia buka si outernya itu, kita langsung pada histeris. Terus habis itu aku suka banget pas dia nge-rap di apa tuh namanya, Tear. Gila, kayak bener-bener kayak aku tuh sampai gila, Uri Namjoon, ya lo tuh gila, lo tuh udah ya, lo cakep gitu. Kayak beda banget sih, kayak gimana ya, aku tuh bingung ngedeskripsiinnya, kayak emang beneran ganteng gitu. Pokoknya buat kalian yang suka sama Namjoon, saat kalian ketemu sama physically-nya dia, kalian pasti akan lebih jatuh cinta lagi. Aku udah gak bisa ngomong banyak sih sama tentang Namjoon ya. Terus habis itu yang kedua Kim Seokjin. Ya ampun, ya ampun. Seokjin, Jin Hyung, Jin Oppa, itu kayak yang dibilang dia worldwide handsome, ya emang di dia titelnya. Kayak kalian tuh nggak akan bisa menemukan sisi jeleknya Jin dari angle manapun. Kayak cakep banget. Kalau misalkan kemarin aku sempat post di Instagram storiesku, saat part epipaninya dia, pas dia gila, dia ngomong aja, itu cakep banget, kayak Masya Allah. Terus ya, kalau aku boleh jujur, jadi misalnya gini ya, JK kan ultimate bias aku ya, tapi kalau aku boleh jujur, dari solonya mereka, lagu yang paling bagus dan paling indah saat dinyanyiin di konser adalah lagunya Jin. Aku tuh pas bener-bener Epifani tuh sampai bener-bener kayak berkaca-kaca, kayak semuanya tuh di stadium tuh nyanyi, kayak tahu banget lagunya, kayak mereka tuh nyanyi dari hati. Jadi tuh sumpah, oke, tenang, beneran bagus banget. Kalau
Nanti aku akan upload di fancamku, jadi kalian bisa lihat euforianya, ambience-nya saat lagi nyanyi si Epifani. Itu bagus banget. Dan ya, waktu pas lagi speech encore, itu Jin adalah orang paling unik. Dia pakai kacamata las, tukang las. Itu debak sakon. Itu sih. Terus habis itu next ke Min Yoongi, Suga. Aku sebenarnya gimana ya sama Suga, karena dia orangnya jarang ngomong ya. Tapi sekalinya ngomong tuh lucu. Kayak ada beberapa kayak facial expressionnya dia tuh kayak lagi kayak cemberut gitu. Itu ketangkep sama kameraku. Itu dia lucu banget sih. Terus kemarin Yoongi juga nggak banyak ini sih, nggak banyak ngomong. Tapi yang jelas di layar itu dia putih banget, asli putih banget. Dan pas si show itu adalah salah satu lagu yang bener-bener aku tunggu. Aku ngedengerin si show secara langsung di telingaku, kayak itu lagu enak banget sih buat dinyanyiin. Bener-bener kayak chill banget. Aku nggak bisa berkata-kata banyak sih, soalnya Yoongi aku nggak begitu merhatiin dia. Yang aku perhatiin cuman Cookie doang. Terus next ada J-Hope. Sebentar, aku tarik napas dulu ya. Oke, jadi J-Hope bisa dikategorikan sebagai bias wrecker aku. Kenapa? Dia itu seberkarisma itu, guys. Kayak ya iya gitu, cakep banget gitu orangnya gitu. Kayak jadi kan aku ngelihat dia sekilas dengan mata kepalaku sendiri tanpa lewat si handphoneku kan. Aku cuman kayak iya benar nih, dia bias wrecker gue. Dia cakep banget, ya Allah. Aduh, beneran deh cakep banget. Apalagi pas dia ngedance di lagunya dia yang Just Dance. Wah gila, itu beneran asli, aku nggak bohong. Terus habis itu kayak rambutnya dia kan sekarang hitam, terus kayak belah tengah yang lemes, letoy gitu ya. Jadi kalau kena angin terus kayak aduh ya ampun. Dan J-Hope itu dia adalah member yang paling sering kayak Army Singapore gitu, make some noise. Jadi dia sering yang cheer up suasana gitu sih. Terus aku kayak salah gitu sih. Dulu aku sempat stereotype kalau kayak J-Hope tuh kan mungkin agak kelihatan sedikit feminim ya. Bukan feminim sih, kayak dia nggak selaki member lain. Jadi aku sempat kayak stereotype gitu, kayak aduh kok J-Hope gini ya gitu. Tapi ternyata kalau dia black hair, ambiar. Next, selanjutnya ada ini dia nih yang bikin iman goyah segoyah-goyahnya adalah Park Jimin. Jimin She. Aduh, Nuna sampai bingung. Nuna kayak dia tuh menggoda, flirty banget orangnya. Aduh bener deh, dia tuh kayak liat kamera tuh bener-bener bisa yang tiba-tiba kayak sex appeal-nya tuh dikeluarin. Dia ngedance-nya bagus banget, swear. Apalagi pas serendipity, aduh, bagian yang dia narik-narik baju, aduh. Kim Taehyung, V. Oke, dia waktu itu rambutnya ijo biru elektrik gitu. Dan dia adalah satu-satunya member yang datang ke extended stage aku. Terus aku bener-bener ngeliat dia lama, kayak sepersekian detik. Mungkin ada kali ya, kayak 5-an detik gitu. Dia stay, dia diem, dia nggak bergerak, dia nggak goyang-goyang. Dia bener-bener cuma diem, benerin rambut, terus kayak ngeliat sekitar. Terus aku kayak bener-bener ngeliat dengan mata kepalaku sendiri dari sela-sela kepala orang.
gantengnya bukan level manusia. Dia Kim Taehyung seganteng itu. Aku tuh pas lagi megang handphone, jadi pas mereka jalan ke extended stage itu, aku udah mulai goyah. Aku mau nyari posisi gimana cara aku bisa ngelihat mereka. Terus habis itu mereka udah mulai ke extended stage, aku agak ke samping. Terus handphoneku aku zoom in, terus aku diemin, terus aku ngeliat gini dari kayak sela-sela kepala orang. Jadi handphoneku aku diemin, terus cuma gini dong. So gue kayak, aduh, gila, itu bukan orang. Sumpah dia bukan orang. Cakep banget. Gak ada, aku gak pernah ngeliat orang secakep itu tuh, gak pernah. Beneran aku nggak bohong. Last but not least, Uri Jun Jungkook. Aku kayak nggak bisa berkata-kata sih ngeliat dia, walaupun aku cuma ngeliat dari layar, karena aku kayak kesel gitu loh waktu pas mereka ke extended stage. Si Jungkook tuh nggak langsung ke arah yang sectionku gitu, dia ke arah yang sana. Yang ke arahku kan malah si V, J-Hope sama Jin kan. Tapi Jin tuh bener-bener cuma bentar banget, kayak cuma datang terus kayak muter balik gitu. Jadi aku nggak begitu ngeliat dengan jelas. Kalau J-Hope sempat kelihatan sedikit kayak sepersekian detik. Kalau Taehyung itu agak lama. Cuman Cookie tuh dia nggak datang ke sectionku itu. Aku kayak kesel sumpah nih. Anak kok ya nggak nyamperin apa-apa, kayak nyapa kayak gitu. Tapi kayaknya dia ke sectionku sih. Tapi aku udah kayak keburu panik duluan, terus akhirnya aku mundur gitu loh ke belakang karena udah mulai nggak kelihatan lagi kan, orang-orang udah pada maju ke sana gitu. Speechless banget ngelihat si Cookie. Kayak gimana ya, mukanya tuh bayi gitu, muka baby face banget, tapi tuh badannya kayak cowok ini. Kayak kalau ditanya Jungkook toilet di mana, di sana gitu. Beneran badannya tuh kayak gede banget, kayak dia kayak keker gitu, kayak gue Jungkook nih gitu. Sumpah gagah banget sih dia asli. Terus kayak kalau pas lagi dia kayak bersila tangan gini, ini dia tuh putih banget, kayak sampai kayak mau ke merah, agak merah gitu sih sikutnya kalau aku lihat pas di video itu. Terus apa ya, aduh ya ampun, gue jatuh cinta banget sama dia nih. Kayak memoriku tuh langsung kayak keputer gitu, apalagi yang bisa gue cerita tentang Cookie ya gitu. Dia adalah member yang sangat humble. Jadi waktu pas encore, aku ngeliat dia di extended stage, dia turun ke bawah sebelah sana, turun dari stage. Aku sampai, jadi tuh pas encore 3 lagu terakhir aku naik ke atas, jadi aku ke bagian tribun gitu kan. Aku berdiri di belakang kursi yang paling belakang. Terus habis itu aku bisa ngelihat semuanya kan, jadi stage-nya full gitu. Terus aku ngelihat pas di encore itu Jungkook turun dari stage. Jadi pas aku lagi ngerekam aku cuman gini, tuh anak ngapain gitu kan. Kayak sumpah tuh anak ngapain turun dari stage gitu kan. Terus habis itu dia kayak ngambil apa, terus dia kayak ngasih ke fans gitu. Gila, gue di situ speechless banget dong, kayak anjir tuh cewek beruntung banget tuh yang nonton di situ tuh. Ternyata setelah itu bener, aku cek di grupku, jadi aku punya grup ARMY gitu. Jadi ada cewek lagi ngerekam, handphonenya jatuh, diambil sama Cookie terus dikasih. Kayak, lo baik banget gak sih dek, kayak lo baik banget. Sumpah aku tuh kayak udah sampai gak bisa berkata-kata lagi. Cuman setelah aku nonton itu, nonton konser, aku tuh kayak uring-uringan gitu sih. Kayak aku pengen banget ketemu Cookie, aku pengen banget ngelihat dia, muka dia dengan mata kepalaku sendiri gitu. Walaupun aku sebenarnya udah seneng karena aku bisa ngeliat V kan sama J-Hope, tapi kayak aku tuh pengen banget ngeliat mukanya Cookie, kayak apa sih nih orang sebenarnya di real life-nya gitu loh. Gitu. Terus jadi kayak baiklah. Cuman yang aku tahu emang kayak Cookie tuh, aku cinta banget sih sama dia.
kayak semoga aja aku masih ada rezeki buat ketemu atau ngeliat si Kuki gitu. Pokoknya ya setelah, bahkan sampai sekarang itu adalah tanggal 8 Februari, aku nonton 19 Januari, udah hampir mau 3 minggu, mau sebulan ya, aku masih nggak bisa move on. Jadi kalian percayalah, kalian para ARMY yang nanti kalian akan menonton, kalian akan merasakan euforia yang sama. Kalian akan merasakan gimana nggak bisanya lupanya kalian sama mereka. Yang ada makin hari tuh kalian kayak makin cinta gitu sama mereka, kayak kangen, bawaannya tuh kangen. Duh, gue pengen nonton mereka lagi, gue beli apa lagi ya buat ngelengkapin koleksi gue gitu. Aku kayak sampai pusing gitu, kayak udah nggak punya uang. Terus kayak aku sekarang kayak lagi menabung gitu sih. Doain aja ya guys, aku punya rezeki nanti. Aku pilihannya ada 2. Yang pertama, kalau misalkan Indonesia nanti akan bener-bener masuk ke dalam listnya mereka tour, aku akan nonton mereka di Indonesia. Kalau misalnya 2 hari, aku akan nonton dua-duanya, insya Allah. Amin ya Allah. Doainnya aku supaya aku punya rezeki, supaya aku bisa share ke kalian fancamnya. Atau enggak, pilihan kedua, kalau misalnya Indonesia nggak masuk, pilihanku adalah terakhir, yaitu mereka encore di Seoul. Itu akan aku bela-belain banget. Cuman itu masih jadi bahan pertimbangan yang sangat panjang, karena itu pasti mahal banget. Jadi aku kayak, kalau bisa sih di Indonesia dulu aja sih, di Jakarta. Aku nggak apa-apa deh, aku cuti supaya aku bisa nonton mereka lagi. Dan aku berdoa semoga di Indonesia semuanya seating, terus aku bisa dapat seat paling nyaman dan paling dekat dengan stage. Amin. Aku berharap semoga di Indonesia nanti antriannya akan serapi itu, dan semoga ARMY Indonesia nggak akan sekeos kayak Directioner waktu itu. Sumpah sorry banget ya, aku harus nyebut, karena waktu itu tuh Directioner Indonesia itu parah banget. Kayak aku selama di Singapura nggak pernah denger fansnya si ARMY nih, kita nih, kayak open the gate, yelling, teriak, komplain tuh nggak ada. Beda banget sama di Jakarta. Di Jakarta tuh baru kepanasan dikit, woi buka pintunya, woi, udah kayak di penjara. Dan aku berharap banget semoga di Indonesia nanti kalau misalnya emang di announce ARMY Indonesia nggak akan sekeos itu. Please, kita sama-sama pengen ngeliat Bangtan. Emang aku tahu banget kita pengen lihat Bangtan dari deket. Tapi please jangan ada yang sampai dirugiin. Apalagi aku tahu banget ARMY Indonesia itu masih banyak banget yang lain 2000, yang kecil-kecil. Kayak ibaratnya nih aku aja nih yang ya gue udah tua, emang kayak ngerasanya tuh ya udahlah guys, kayak udah chill gitu. Kita sama-sama mau nikmatin gitu. Udah, kita tertib aja. Kayak gitu. Itu doang sih harapanku sekarang. Itu aja sih kayaknya yang bisa aku share ke kalian. Pokoknya kalian doain aku terus supaya aku bisa menjadi ARMY yang sejati, ARMY yang loyal, ARMY yang suportif juga buat kalian. Dan aku akan doakan juga buat kalian ARMY di luar sana yang belum dapat kesempatan untuk nonton Bangtan. Semoga kalian secepatnya segera bisa nonton Bangtan. Amin. Dan nanti mungkin kita bisa ketemu di konser Bangtan selanjutnya. Nanti aku tunggu fancamku ya, sisanya soalnya aku baru upload yang Idol, Magic Shop, sama Euphoria. Bye, see you guys on my next video.